Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, sahabat Bengkulu cerdas dimanapun berada. Mudah-mudahan inilah puasa berapa ini? Yang keberapa ya? Karena yang banyak. 21 ya. Sudah puasa ke-21. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir kita menjalankan ibadah puasa ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat Adinda Nurlianti Muzni. Alhamdulillah alamin, sampai dengan hari ini sehat. Masih tetap beraktivitas seperti biasa. Oh, anak-anak sehat loh ya? Alhamdulillah sehat semua dua-duanya. Saya nyapanya ini di teman-teman, kalau nama aslinya Nurlianti Muzni MIKOM. MIKOM itu apa? Master Ilmu Komunikasi. Magister Ilmu Komunikasi. Aktivitas di? Sekarang di Universitas Bengkulu sebagai dosen. Kalau misalnya di home base-nya itu di PD Dikti di S1 Jurnalistik. Oh, di S1 Jurnalistik. Tapi kita di satu jurusan ilmu komunikasi. Oh. Divisi itu termasuk di fakultas di FISIP. Oh, fakultas FISIP ya. Iya. Oh. Jadi apa nih sapanya adik sana? Adik sana boleh, sahabat Bengkulu cerdas boleh. Oke. Jadi kalau sahabat Bengkulu cerdas ada yang saudaranya yang berkuliah di sana bisa singgah ya atau berdiskusi di situ. Tapi kadang standby-nya setengah harinya kita DR. Saya seperti itu, tapi tidak sih. Jadi di jam-jam biasa, jam kerja kita beraktivitas di Universitas Bengkulu gitu. Gitu. Jadi apalagi sekarang aktivitasnya kan Universitas Bengkulu sedang mendorong adanya akreditasi internasional. Jadi sekalian promosi nih. Karena tim untuk mendorong itu bersama dengan teman-teman yang lainnya juga, Ibu Rektor hampir setiap hari kita diajak untuk berlari bersama untuk mendorong akreditasi internasional. Berlari secara fisik apa berlari kerja? Fisik, mental juga. Kemudian juga otak disuruh untuk berpikir bagaimana bergerak secara lebih taktis lah, karena waktunya kan tidak banyak. Kita visitasi tahun ini dengan dokumen yang harus cukup banyak yang harus disiapkan. Jadi untuk saya kan baru juga di sana. Ini adalah mendekati tahun, ya baru 1 tahun ya, baru dilantik bulan Maret yang lalu 100%. Jadi aktivitas di dunia kampus itu walaupun sebelumnya sudah ada pengalaman, tapi kan ini benar-benar 100% ikut dalam aktivitas Tridharma. Jadi ya sambil belajar, sambil kita disuruh berlari. Pokoknya ya kalau misalnya benar-benar pernah menempa diri di HMI sih sebenarnya ini hanya berbeda ruang aja sih, berbeda tempat kita untuk berlari. Karena dari HMI dulu kan kita disuruh berlari ya. Iya. Berlari bukan pelan itu. Oh iya. Kencang. Jadi ini kayak ya udah, ini tantangan baru, tempat baru untuk kita berlari, dan sekarang memang diamanahkan di Universitas Bengkulu. Oke, mungkin itu sekilas profil dari sahabat kita ini Nurlianti Muzni. Tapi kita berdiskusi lah ya. Iya. Tapi saya panggil ini sapaannya Adina Noi aja, karena lebih akrabnya disapa Noi. Oke. Jadi diskusinya tentang keperempuan. Kemarin ya kan sudah kita memperingati Hari Kartini. Hari Kartini bukan hanya sekedar momentum untuk seremonial peringatan, tetapi ada sensi dari nilai-nilai perjuangan dari RA Kartini itu. Nah, pandangan Adinda Noi seperti apa konteksnya hari ini? Iya, April ini memang bulan bersejarah ya untuk sebagian besar perempuan di Indonesia. Bukan sebagian besar, hampir seluruhnya, karena dari tingkat TK misalnya kan, siswi di tingkat TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai dengan tingkat mahasiswa dan pekerja perempuan di Indonesia itu mereka momentum bulan April ini. Tapi sebelum kita membahas untuk perjuangan Kartini di 21 April, saya juga ingin mengucapkan selamat dulu untuk seluruh perempuan di Indonesia. Karena sama bertepatan pada bulan April juga itu disahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Perjuangan kenapa ini harus dirayakan dan menjadi satu kado terindah juga untuk seluruh perempuan Indonesia. Tapi tidak hanya perempuan sih yang diatur dalam undang-undang itu, tapi seluruh masyarakat Indonesia, mau perempuan dan mau laki-laki. Tapi kecenderungan menjadi korban kan adalah perempuan.
Salah satunya sih yang ada dalam undang-undang TPKS itu adalah restitusi bagi korban. Yang selama ini kan misalnya, jadi ini belum Kartini nih ya, baru ucapan selamatnya dulu nih. Karena yang selama ini misalnya ada korban nih, perempuan misalnya kan, setelah ada proses hukum, biasanya ya perempuan selesai di proses hukum, mau yang sebagai pelakunya mendapatkan hukuman, mau setimpal atau tidak, ya sudah, korban tetap akan menjadi korban. Padahal dalam pembelajaran ataupun dalam diskusi yang kita lakukan bersama dengan para pendamping, itu korban itu tidak selesai trauma yang mereka rasakan ketika korban dihukum gitu. Terus? Jadi traumanya itu akan terus ada dengan si korban sampai mereka, ya selama mereka hidup, selama itu belum dipulihkan bahasanya. Nah, di dalam undang-undang TPKS ini ada restitusi bagi korban. Apakah memang ganti rugi dalam bentuk materi ataupun non materi? Bukan hanya untuk korban, tetapi juga keluarga korban. Misalnya anaknya menjadi korban, kan keluarga korban juga akan ikut gitu. Bagaimana traumanya keluarga korban, bagaimana rugi secara ekonomi bagi keluarga korban. Nah, itu harus dan sudah ada diatur juga dalam TPKS ini. Makanya sebenarnya undang-undang ini melengkapi dari aturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Terus yang menyelesaikannya tadi pemerintah gitu? Ya, makanya ini kan kita kan baru disahkan nih, ya kan. Makanya nanti itu selanjutnya akan ada pembahasan bagaimana teknis pelaksanaannya nanti. Apakah diturunkan sampai ke peraturan yang lebih teknisnya seperti apa, itu masih didorong karena kita masih dalam suasana ya bahagia ya, gembira. Ini baru disahkan. Kemarin juga mendapatkan informasi teman-teman dari Komnas dan juga Forum Pengada Layanan, dua lembaga yang pertama mendorong TPKS ini, yang kemudian didorong oleh hampir seluruh lembaga perempuan yang ada di Indonesia, itu ikut ke Jakarta untuk menemui sampai dengan wakil Ibu Puan Maharani gitu. Jadi membahas mungkin seperti apa nanti selanjutnya untuk undang-undang TPKS ini. Jadi ini masih awal sih, masih awal sih. Masih sangat gerakan-gerakan yang seperti itu dahulu-dahulu mungkin semenjak zaman Indonesia ini merdeka, korban itu tetap masih ada, ya kan? Tapi kenapa baru didorong untuk hari ini? Apa karena sudah begitu begitu maraknya, atau begitu memang kejahatan yang dianggap luar biasa, padahal ini benar. Memang sudah luar biasa kejahatan seperti itu, tapi kenapa baru-baru ini gitu nih? Pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya tidak baru-baru ini ya Kak, ya, untuk berbicara tentang upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak ataupun untuk kelompok-kelompok rentan, ya perempuan anak ini kan termasuk kelompok rentan. Perempuan, anak, disabilitas itu termasuk juga orang tua, itu juga termasuk kelompok-kelompok rentan. Sudah ada beberapa aturan-aturan yang mencoba untuk melindungi perempuan dan anak gitu. Tetapi memang dalam prosesnya, jadi teman-teman yang melakukan pendampingan terhadap korban merasa masih sangat kurang perlindungan terhadap secara khusus. Makanya tadi kan undang-undang ini adalah spesialis gitu, secara khusus untuk melindungi perempuan dan anak di dalam konteks bentuk kekerasan seksual itu aja sangat banyak bentuknya. Dan terkadang juga orang-orang ataupun masyarakat umum harus edukatif untuk bisa memahami bentuk kekerasan seksual itu. Budaya kita itu terkadang misalnya catcalling lah misalnya kan, itu kan termasuk dalam bentuk kekerasan. Tapi itu tidak dianggap tidak begitu dianggap karena udah biasa kok, sensitif banget sih kalau misalnya cuman disapa gitu aja gitu kan. Kemudian juga permasalahan ini memang permasalahan kemanusiaan, termasuk permasalahan kemanusiaan ya untuk kekerasan seksual. Tapi dalam aturan mungkin ini tidak terlalu dianggap seksi dalam tanda kutip, apakah itu terkait dengan anggaran yang tidak begitu banyak. Misalnya dalam undang-undang yang lain lah, yang itu bisa dalam perputaran keuangannya bisa cukup banyak gitu. Tapi untuk berbicara tentang kekerasan seksual itu kan terbatas anggarannya gitu. Nah, kemudian contoh aja sih kita untuk mendorong undang-undang TPKS ini saja 2015, sekarang 2022. Itu yang tertulis ya, maksudnya yang benar-benar kita lihat ada undang-undang TPKS. Belum lagi peraturan-peraturan lain, itu cukup panjang. Bukan hanya waktunya tapi juga perjuangannya. Nah, saya dulu pernah Nur dulu pernah ikut dalam tim
walaupun tidak begitu lama gitu kan, karena pernah di lembaga perempuan, bagaimana memang banyak penerimaan tapi tidak sedikit juga penolakan. Banyak gitu. Penerimaan tapi tidak sedikit juga penolakan. Itu baru rancangan loh. Karena kita udah masukkan rancangannya, karena memang perspektif ya, untuk membangun perspektif yang berkeadilan misalnya. Jadi bukan hanya kesetaraan yang kita bicarakan, tapi yang berkeadilan. Setara kan belum tentu adil gitu. Untuk berbicara tentang perspektif keadilan itu tidak semua orang bisa duduk di situ. Jadi anggapan bahwa ya kalau misalnya perempuan kan kita berbicara tentang fenomena posisi perempuan lah di ranah publik, atau dalam konteks kekerasannya yang tadi disampaikan itu bukan kekerasan, kenapa dianggap kekerasan? Kemudian kalau suka juga sama suka misalnya kan? Kalau suka itu enggak juga ya? Oh enggak juga, mungkin tidak masuk dalam itu. Bukan apa ya, kalau konteksnya mungkin akan berbeda. Kita berbicara pada konteks kekerasan misalnya kan. Misalnya dalam apa untuk pada korban misalnya itu kan tidak seluruh korban mendapatkan proses keadilan yang sesuai dengan apa yang dialami oleh si korban gitu. Nah, kalau misalnya orang yang punya perspektif keadilan misalnya, ya bagaimanapun caranya ya si korban harus tetap diupayakan untuk mendapatkan proses keadilan yang sepenuhnya. Makanya ada proses untuk mereka mendapatkan layanan psikologis, layanan hukum, pendampingan hukum yang memadai dari awal sampai dengan akhir gitu. Walaupun itu secara perlahan sudah coba dilakukan oleh negara misalnya. Nah, dengan pandangan yang berbeda dengan orang yang ataupun kelompok-kelompok yang sering mendampingi korban, jelas akan berbeda gitu. Jadi perbedaan itulah yang kemudian mendapatkan perdebatan, baik itu di tingkat legislatif nasional maupun di tingkat masyarakat tertentu gitu. Jadi tidak seluruh orang merasa bahwa pemenuhan hak korban itu harus sepenuhnya psikologis misalnya. Ya kalau misalnya kita pernah mengalami posisi korban, bagaimana itu sangat butuh kita dapatkan, ya pasti kita akan memperjuangkan kan. Nah berbeda dengan orang yang tidak pernah misalnya, atau ya belum, atau memang tidak pernah, jangan sampai mengalami. Ya, jangan sampai mengalami, itu akan berbeda loh gitu. Bahkan terkadang kok terlalu berlebihan sih maunya ini. Karena perspektifnya itu tadi. Perspektifnya berbeda. Oke, Noy. Ya mungkin itu ya. Di awalnya cerita ini luar biasa ya. Karena memang seru sih. Seru. Agak panjang, agak panjang perjuangannya. Permasalahannya panjangnya, problemnya banyak. Ingat waktu itu kita sampai ada kegiatan di Medan, masih mendorong rancangan ini untuk segera disahkan 2019 kalau tidak salah ya. 2019 kita ada kegiatan di Medan, akhirnya kita ngambil momentum itu untuk melakukan konferensi pers bersama gitu. Jadi memang kita membuatnya itu memang lebih banyak sih wilayahnya adalah wilayah Sumatera ya, tapi ada juga di daerah timur yang mengikuti kegiatan itu. Jadi kita buat konferensi pers bersama, mengumpulkan data-data. Jadi urgensinya itu kan kita melihat data, ya kan, melihat apa yang memang benar-benar terjadi nih di Indonesia. Jangan sampai semua orang menutup mata bahwa seolah-olah undang-undang ini tiba-tiba muncul gitu. Jadi dikumpulkanlah data, apakah itu dari Medan, Bengkulu juga termasuk pada saat itu, untuk teman-teman media meliput itu dan sama-sama menyuarakan. Jadi bentuknya adalah kita mengajak hampir seluruh elemen sih untuk mendorong rancangan itu. Kita berharap bahwa undang-undang ini benar-benar disahkan. Sudah disahkan. Undang-undang ini sudah disahkan. Tinggal bagaimana mentaati dari undang-undang itu. Kita berpikir jangan sampai juga kasus-kasus yang kekerasan perempuan, baik itu kekerasan perempuan maupun laki-laki nih guys. Jangan hanya perempuan saja. Iya, laki-laki tetap baru-baru ini kan laki-laki murid ini menjadi korban guru kan. Nah, ada juga beberapa kasus yang di Bengkulu lah ya, di beberapa salah satu kabupaten yang ada di Bengkulu ini itu yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan sahnya undang-undang ini para penjahat ini takut ya, dengan hal ini. Nah, kita bicara soal ini lagi Noy, soal peran ya. Iya, balik ke nanti kita nanti bahasnya jadi banyak. Iya, benar. Lupa nanti dengan beberapa peran perempuan. Kita coba lihat bahwa
dalam sebuah sejarah salah satu pendiri universitas yang pertama ya kan itu adalah perempuan waktu itu. Tapi saya lupa namanya. Ada juga kalau era Kartini ya kita sudah tahulah di Indonesia. Di beberapa bahkan ada sudah mengikut Ibu Sri Mulyani sudah pernah menjadi apa namanya itu orang hebat di apa namanya itu di Eropa kan. Nah, artinya perempuan-perempuan Indonesia ini luar biasa. Nah, tetapi masih tetap juga perempuan-perempuan Indonesia ini, perempuan-perempuan kita ini masih apa ya, masih takut atau mungkin tidak berani untuk mengekspor dirinya. Itu kenapa menjadi seperti itu? Iya, kalau dibilang takut bukan takut ya mungkin bisa jadi takut itu ya. Sebenarnya. Tapi saya belum takut bersaing misalnya. Takut itu. Kalau takut bersaing perempuan laki-laki mungkin kan bisa sama ya. Ini kan ini. Iya. Jadi gini, kalau saya sih belum pernah membaca secara khusus ya bahwa perempuan tidak tampil itu karena ada faktor takutnya itu takut tampil atau bersaing dan sebagainya. Tapi untuk ketakutan, kekhawatiran saya bisa atau tidak ya itu mungkin lumrah ya, setiap manusia itu ada. Apalagi untuk orang-orang yang baru kemudian mereka harus tampil di beberapa tempat. Tapi harus dipahami gini, dari kecil misalnya kita mengangkatnya dari yang kecil ya. Dari kecil itu perempuan, coba dilihat dari pola pendidikannya, perempuan itu lebih cenderung lah untuk beberapa kebiasaan juga masyarakat kita, perempuan ya berada untuk di rumah gitu, sementara yang laki-lakinya dibebaskan untuk mengeksplor. Selain untuk menjaga keamanan si anak perempuan kan juga perempuan dari kecil itu memang diajarkan untuk pekerjaan domestik gitu. Sehingga memang mereka untuk mengeksplor, untuk memahami apa yang menjadi potensi mereka kan juga cenderung berbeda dengan antara perempuan dan laki-laki gitu. Walaupun tidak seluruh orang tua memperlakukan anaknya seperti itu gitu. Untuk perkembangan teknologi kemudian juga untuk apa ya, perubahan, ada beberapa orang tua yang milenial lah ya. Sekarang sudah lebih membebaskan anak perempuan dan laki-lakinya untuk mengeksplor diri mereka. Tapi kan beberapa waktu yang lalu itu kan atau dulu itu kan berbeda gitu. Kemudian sampai dengan pendidikan di sekolah gitu, bagaimana memang perlakuan antara perempuan dan laki-laki itu cenderung berbeda. Itu memperlakukan. Penyebabnya itu tidak, apa memang secara alami, apa memang seperti kebiasaan budaya? Kalau dibilang budaya, karena budaya itu kan juga menurut Konjara Ningrat kan ada beberapa faktornya juga gitu, atau indikator yang disebutkan itu sebagai budaya. Makanya saya cukup berhati-hati kalau misalnya berbicara itu adalah budaya gitu. Kebiasaan, kan. Kebiasaan. Kita ganti bahasa, kan budaya, kebiasaan. Kalau ya, jadi dari beberapa diskusi yang kita lakukan, kebiasaan itu juga menjadi faktor kenapa kemudian ketika perempuan dewasa dengan laki-laki dewasa itu cenderung berbeda untuk mereka berani mengeksplor diri mereka gitu. Jadi akhirnya ya perempuan dianggap takut untuk melakukan sesuatu di luar aktivitas yang biasa mereka lakukan, atau dalam artian lain tidak berani untuk bersaing baik itu antar perempuan maupun dengan laki-laki gitu. Nah, sehingga memang data yang kemudian dimunculkan lebih banyak muncul laki-laki dibanding dengan perempuan untuk beberapa ruang lah ya. Tetapi tadi yang disampaikan sama Kak Ni, sekarang itu banyak perempuan yang sudah mulai muncul untuk kemudian menunjukkan bahwa perempuan itu kalau sudah all out ya, kalau mereka sudah 100% atau maksimal lah dengan apa yang sudah mereka dapatkan, kemudian juga berani mengekspor apa yang mereka miliki, itu bisa menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Kemarin saya lihat video di Instagram ya, jadi ada salah satu perempuan itu mendapatkan penghargaan sebagai ilmuwan perempuan Muslim ya, satu-satunya yang mewakili Indonesia, karena memang yang dia lakukan itu menyediakan listrik ya. Dia seorang ilmuwan, jadi berupaya bagaimana desa-desa terpencil itu bisa dapat listrik sesuai dengan apa yang menjadi temuannya ya sebagai seorang ilmuwan, dan dia tercatat dalam salah satu ilmuwan yang berpengaruh di dunia perempuan gitu.
Kemudian juga ada beberapa tokoh tadi yang Kak Ni sebutkan. Ya, beberapa tokoh itu kemudian tidak bisa kemudian diasumsikan bahwa perempuan sebenarnya sudah berdaya seluruhnya gitu. Kita melihat perempuan yang muncul itu jadi kayak satu kontradiktif ya. Satu sisi perempuan dibilang sudah berdaya dengan contoh yang sudah ditampilkan, tapi di sisi lain kita melihat ternyata memang masih banyak perempuan yang perlu didorong untuk mereka mampu baik secara ekonomi, secara sosial, secara emosional dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi hari ini kan negara hari ini kan sudah benar-benar memerdekakan betul. Tidak lagi memisahkan antara emansipasi lah ya. Misalnya perempuan dengan laki-laki ini sudah bersaing betul, ya kan? Silakan bebas. Contoh, nah ini kan ada Pak, ini Skumakuno, suami Munik Skumakuno, iya. Yang sekarang kan di KPU dia sekarang, ya kan? Di KPU hari ini kan bukan di KPU hari ini, tapi undang-undang KPU nomor berapa? Kom? Nomor 7 Kom ya? Apa? Undang-undang berapa Kom? Kalau udah apal kita jawer ini. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 kayaknya udah dicatat dari tadi. Karena mungkin ini temanya ini. Iya. Nah, ini keterwakilan dari 30% ke perempuan itu dari undang-undang KPU itu sudah ada, tapi mungkin kurang itu 30%. Iya. Ya kan? Jangan dibatasi. Kalau ada pembatasan 30% artinya sudah ada pembatasan lagi. Itu sepakat dan kira-kira. Iya, sepakat sih, jadi itu sebagai awal. Jangan egois tapi. Ya tidak bisa egois ya. Karena kehendak kita jadinya sepakat. Tapi memang awal ini memang harus kayak satu ini ya. Jadi 30% itu di sisi lain memang membatasi. Tapi di sisi yang berbeda akhirnya di partai-partai politik mereka akhirnya bekerja sama lah bahasanya untuk mencari anggota ataupun anggota partai politik mereka yang perempuan yang mampu mewakili dari partai politik mereka masing-masing. Nah terus kita bicara kalau misalnya keterwakilan perempuan nih Kak Nia. Jadi kita jadi selain jadi kan isu perempuan itu kan memang banyak beragam, termasuk juga partisipasi di bidang politik ini. Waktu pemilu sebelumnya, pemilu sebelumnya itu tahun berapa Pak? Waktu pemilu sebelumnya itu kita berupaya gimana kalau misalnya perempuan ini punya kayak semacam apakah itu memang wadah mereka khusus untuk perempuan untuk bisa mereka maksimal di bidang politik misalnya dengan melakukan pendidikan perempuan misalnya atau waktu kampanye yang kita pernah lakukan dulu kita mengundang calon-calon anggota legislatif perempuan. Ya, bukan hanya sebagai keterwakilan 30% keinginan kita kan waktu mengundang dari calon anggota legislatif waktu itu. Jadi bukan hanya karena mereka harus memenuhi syarat dari partai politik 30%, tapi mereka memang representatif dari perempuan yang mampu mewakili suara-suara perempuan terutama Kak. Jadi mau terpilih atau kita harapannya mereka terpilih karena yang kita berharapnya ketika lebih banyak perempuan yang ada duduk di parlemen ataupun di legislatif, maka lebih banyak aturan-aturan yang melindungi perempuan atau mendorong perempuan untuk lebih bisa berkembang itu adalah perempuan-perempuan itu sendiri karena yang tahu permasalahannya kan adalah perempuan. Jadi selain mereka sebagai perwakilan dari 30% itu mereka juga punya kemampuan untuk bisa apakah itu berbicara pada konteks perempuannya atau konteks kenegaraannya kan berbangsa dan bernegaranya gitu. Cuman memang waktu diskusi itu kan juga di hadapan mahasiswa yang lainnya. Yang mereka keluhkan sih sama gitu bahwa perempuan itu ada batasnya sebenarnya diberikan beban ganda misalnya kan yang kemudian membatasi gerak mereka untuk bisa mereka apakah bergabung ke partai politik misalnya atau bergabung ke partai ke lembaga yang lain gitu karena mereka sadar ada kesadaran tertentu bagi perempuan untuk mereka ada rumah yang harus mereka jaga gitu. Jadi peran ganda itu juga menjadi salah satu semacam bukan menjadi penghambat tetapi menjadi satu yang menjadi pertimbangan perempuan untuk mereka berani tampil pada saat mereka
memang harus diberikan beban ganda itu gitu. Kemudian kan perempuan tuh ada masa-masa cutinya. Pernah tuh ada yang artikel yang dibaca, bahkan perusahaan-perusahaan itu juga sekarang seharusnya memberikan ruang yang lebih besar untuk perempuan, apakah itu dalam ranah cuti melahirkan sampai cuti haid itu sebenarnya harusnya ada. Negara juga mengatur itu, tapi kan kita tahu perusahaan tidak mungkin ingin rugi dong dengan meliburkan lebih banyak waktu bagi pegawainya, termasuk juga perempuan. Nah, faktor-faktor itu yang mungkin menjadi penghambat bagi munculnya perempuan-perempuan dalam sektor politik. Bukan pembenaran sih, tetapi itu berdasarkan pada hasil diskusi kita dari kelompok-kelompok perempuan. Saya pikir kemudian juga itu di lapangan kan seperti itu. Kalau hamil sudah melahirkan, ada proses nifas, kan, dan lain-lain lah ya. Nah, memang menjadi sebuah bukan hambatan, tapi memang seperti itulah fitrahnya seorang perempuan. Maka kita juga mendorong juga nanti untuk supaya negara mengatur itu juga, Noi. Iya. Tapi hari ini juga diatur itu, Noi. Diatur. Iya. Ya, tapi kan memang apalagi perempuan. Kira-kira yang diatur itu, Noi. Iya. Makanya kan kita berbicara di ranah ini ya Kak, berbicara di ranah posisi perempuan untuk bisa bersaing dalam ranah persaingan itu kan. Ketika memang banyak waktu kosong mereka, saya sih bersyukur punya suami yang bisa memberikan ruang. Iya, jadi saya ingat waktu tes untuk dosen UNIP itu belum 40 hari pasca melahirkan gitu. Tapi memang makanya peran antara suami dan istri misalnya sudah berkeluarga atau kakak tapi perempuan laki-laki. Sekumar nih nyuci piring kalau misalnya lagi sibuk. Jelas. Cuci piring kalau dan selama Nur ngajar kalau misalnya beliau di Bengkulu ya yang bantu ngasuh anak gitu. Ini luar biasa ini guys. Jadi sebenarnya di HMI juga tidak perlu kaku nih hal yang seperti itu. Kalau di kita kan bicara soal emansipasi dan gender dan lain sudah clear itu. Layalah kan. Ngapa kan dia minta pengakuan juga ini? Lah Nur kan tidak bisa ngasih komentar kan? Ya kan orang rumah kan Noi. Kan kerja juga sekarang Noi. Ya kan? Balik sore. Nah, kan kesibukan kakak di rumah kan tidak terlalu sibuk. Itu gantian Noi. Iya kan? Jadi kalau orang rumah sudah ini, ya kan mamanya anak-anak pulang dari kerja, rumah itu udah beres, udah clear. Iya, piring udah bersih, ini udah bersih kan. Berarti ketemu kayak sekum nih memang. Iya. Tapi itu penting nggak? Penting untuk bukan cuman untuk satu atau dua individu ya, tapi memang kesadaran ini harus memang ditunjukkan oleh sebagian besar laki-laki gitu. Jadi saya mengatakan seperti ini deh. Sorry deh, saya potong dikit. Bukan prinsip ya, tapi sebuah saya secara pribadi, perempuan itu jangan dijadikan istri ya. Istri itu jangan dijadikan budak di dalam rumah tangga. Ya kan? Emang bukan budak. Iya, tapi gini Noi, ketika misalkan istri lagi sibuk, ya kan, lagi sibuk ini, kadang tuh suami pun untuk menjemur pakaian gengsi Noi. Malu, ngapain malu sebenarnya kan? Atau ngepel, atau nyuci piring, ngapain malu? Tidak juga merendahkan derajat seorang laki-laki. Benar, itu nah. Iya kan? Iya. Tapi seorang perempuan juga jangan juga jadikan suaminya sebagai kacung dalam tanda kutip, mohon maaf, sensor, ya kan? Ya kan? Jangan juga diperas gitu loh, ya kan? Makanya memang harus sama-sama saling memahami. Baik bicara soal perempuan ini tidak pernah putus ini. Jadi ada ilmu untuk dalam rumah tangga tuh kan pernah Nur ikut pelatihan ini waktu di Padang 3 hari kalau tidak salah. Dia sekarang memang di banyak di ulama-ulama perempuan maupun ulama laki-laki itu mendorong tentang mubadalah namanya. Mubadalah. Jadi adik sanak atau sahabat segalanya bisa baca tentang itu untuk yang mau berumah tangga atau yang sudah berumah tangga. Boleh. Jadi mubadalah itu tentang kesalingan itu. Nah ini juga kita bahas kan dalam konteks bagaimana memang akhirnya perempuan punya ranah mereka untuk keluar dari zona domestiknya untuk bisa mereka menampilkan bahwa perempuan punya wilayah yang cukup luas juga kalau misalnya kesalingan itu dibangun dari sejak dari mereka di dalam rumah mereka gitu. Iya. Jadi misalnya kayak perempuan udah misalnya istrinya udah dikasih beban yang sangat banyak untuk domestik misalkan terus suaminya tanpa
belas kasih misalnya kan, membiarkan itu. Kemudian juga di luar disuruh bekerja lagi, bukan disuruh suaminya tapi kan tuntutan pekerjaannya. Artinya kan memang akan sangat besar beban yang akan diterima oleh perempuan nanti. Tapi kalau misalnya kesalingan ini sudah dibangun sejak di dalam rumah, jadi perempuan ketika di luar mereka siap dong, apakah energinya, apakah pemikirannya udah siap gitu, karena tidak terlalu dibebani dengan beban-beban domestik gitu. Ya, benar. Jadi kalau misalnya kita berbicara bagaimana perannya ya, mestinya bisa bersama-sama dimulai dari hal yang sangat sederhana dulu di dalam rumah gitu kan. Secara apa namanya itu, tapi nggak tahu juga. Tapi beberapa desa lah, saya tidak sebut apa, beberapa desa itu kadang tuh kita kalau pulang-pulang ke kampung itu Noin, ya kan. Jadi perempuannya itu sore-sore bawa beronang, ya kan. Sore-sore bawa beronang, bebannya berat, udah tuh ngendong anak. Ya kan? Nah yang suaminya tadi itu bawa burung atau bawa ikan. Dan itu masih terjadi ya. Dan itu kebanyakan tuh masih terjadi Nuh. Pikir aku tuh kebalik dunia ini. Tapi itu dianggap itu sesuatu kebiasaan. Yang biasa. Tetapi saya tidak menyebutkan itu budaya. Karena budaya tadi kan bicara soal nilai. Ya kan? Ini mungkin menjadi sebuah kebiasaan yang inilah peran kita yang memang harus benar-benar dicerdaskan. Iya benar. Ya kan? Saya jadi kayak merefleksikan ya, saya tidak akan bisa seperti sekarang misalkan atau mendapatkan ruang kerja di dunia kampus misalnya tanpa ada dukungan. Ya, dapat dukungan dari mikro ya. Dari suami kan, tidak akan mungkin gitu, tidak akan mungkin misalnya kalau ini sorry Noy, ini pujian kalau di depan sekarang atau tidak, tapi emang realita yang terjadi ya. Beberapa sering itu lihat kondisi misalnya bukan membandingkan sih, nengok kondisi kawan-kawan yang lain misalnya kan mereka tetap harus karena posisi anak yang masih kecil itu kan memang harus full ya, benar. Full perhatian baik itu ibu maupun bapak gitu. Dan itu harus seimbang. Nah kalau tuntutannya hanya full kasih sayangnya ibu ya mau tidak mau perempuan tidak bisa bekerja dong gitu. Karena memang kan kamu ibu harus di rumah dan lain sebagainya gitu. Padahal jangka panjang itu harus tetap dipikirkan bagaimana nanti pendidikan anak dan lain sebagainya itu memang harus dibangun bersama-sama gitu kan. Itu. Jadi kalau misalnya berbicara pada konteks bagaimana perempuan bisa tampil di luar juga pasti ada peran penting dari pasangannya, apakah juga di internal keluarganya gitu. Ya benar, artinya memang harus sama-sama saling memahami, saling memahami, saling mendukung, saling mensupport, gitu ya. Nah, kembali lagi Nur, ini masih dalam konteks perempuan lagi nih Nur. Nah, kalau misalkan kita bicara yang lebih luas lagi, Nur, yang lebih luas lagi adalah soal berbangsa dan bernegara, ya kan? Nah, yang kedua soal, saya pernah buat status itu di Facebook soal emansipasi perempuan. Saya katakan emansipasi perempuan itu bukan hanya sekedar konteksnya di debat tebal kan, tetapi memang benar-benar ada sebuah karya nyata seorang perempuan. Tidak usah disebutkan lagi ini perempuan katakanlah jangan manjat genteng atau perempuan tidak lagi. Itu kuno, itu udah kuno. Nah, tinggal bagaimana perempuan ini tinggal bagaimana perempuan ini punya karya. Ya kan? Perempuan tinggal punya karya. Nah, soal dalam konteks berbangsa dan bernegara mungkin seperti itu juga ya. Ya kan? Nah, undang-undang khusus itu ada nggak? Kalau undang-undang khusus Nur belum pernah baca ya secara khusus bagaimana memang harus ada ruang misalnya untuk perempuan bisa benar-benar setara misalnya kan. Nur belum baca atau memang di luar pengetahuan Nur pada saat ini. Tapi memang pemerintah sebenarnya memang memberikan ruang untuk perempuan bisa apakah berdaya secara mandiri, kemudian juga mereka bisa menentukan untuk hidup mereka sendiri. Misalnya bidang ekonomi, untuk konteks ini aja misalnya desa wisata yang sekarang lagi didorong oleh Kementerian Pariwisata misalnya kan, dan ekonomi kreatif itu kan di masing-masing desa harus ada program, kemudian juga harus menunjukkan bahwa mereka layak untuk menjadi desa wisata. Nah dalam jurnal ataupun dalam tulisan-tulisan yang Nur baca itu ternyata banyak juga nih yang menulis tentang peran perempuan dalam pembangunan desa misalnya gitu.
Jadi bagaimana perempuan misalnya mengambil peran dalam bidang ekonomi. Selama ini perempuan ada aktivitas ekonomi mereka untuk mengolah apa yang dihasilkan oleh desa, kemudian didorong oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, sehingga mereka mampu lebih membranding apa yang mereka lakukan. Dan beberapa tulisan yang Nur baca itu memang lebih banyak dilakukan atau diperankan oleh perempuan. Tidak tahu ya, apa karena memang perempuan yang lebih kreatif misalnya di bidang pengemasan, branding dan lain sebagainya. Tapi cukup banyak tulisan-tulisan yang mengangkat tentang perempuan untuk mengelola desa wisata ini. Itu satu bidang ekonomi dan itu di desa memang nyata adanya. Termasuk juga misalnya di Bengkulu Tengah misalnya kan, bagaimana memang program untuk ekonomi itu juga didorong oleh perempuan banyaknya gitu, dan laki-laki berperan, tetapi memang lebih diunggulkan atau lebih dimunculkan itu adalah perempuannya gitu Kak. Terus itu berbicara pada bagaimana negara mendorong ya, ataupun memberikan ruang yang sama juga untuk perempuan. Kemudian juga di bidang politik tadi yang 30% itu. Ya minimal 30%. Minimal 30%. Tetapi kita juga bukan menuntut hal yang lebih ya. Tapi kita menginginkannya bahwa negara ini juga mengatur hal-hal yang bersifat memang kebutuhan bagi perempuan itu. Misalnya kalau memang masa cuti melahirkan itu 3 bulan dan dibutuhkan lebih misalnya untuk hal-hal tertentu, ya monggo dibelikan, dan itu harus benar-benar ditegaskan oleh perusahaan-perusahaan misalnya, sehingga mereka tidak mempertimbangkan khusus ketika ada perempuan yang melamar, ya kan, itu kan menjadi pertimbangan kan. Kemudian juga faktor bagaimana memang ruang-ruang perempuan untuk di bidang politik itu lebih diberikan gitu. Di samping juga anggota legislatif perempuan sekarang yang sudah duduk ya punya PR juga, bagaimana mereka mencari penerus untuk mereka gitu kan. Itu bidang politik, ekonomi, termasuk juga sosial dan budaya. Benar, ruang-ruang itu kalau di Keisha Idado kan kita salah kan, akan menimbulkan perdebatan. Oh, perempuan itu tidak akan ada habisnya. Bukan tidak ada habisnya, tapi memang seperti itulah siklus yang terjadi Kak. Kami yang memang mendampingi, misalnya melakukan diskusi dengan kelompok-kelompok perempuan desa, kelompok perempuan kota gitu, memang seperti tidak ada habisnya kebutuhan. Iya, kebutuhan perempuan yang tidak terpenuhi itu seperti tidak ada habisnya Kak. Makanya kalau misalnya kita negara harus seperti ini, negara seperti ini, pada kenyataannya memang harusnya seperti itu. Tapi kita melihat pada konteks bagaimana penerimaan dari orang-orang yang juga bernegara ini tidak menjadikan itu satu perdebatan. Makanya kan yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk kita sama-sama memahami bahwa peran itu, kalau misalnya terjadi kekosongan dari peran perempuan, maka tidak akan terjadi keseimbangan nantinya. Misalnya di politik tidak ada perempuannya, maka tidak akan ada keseimbangan. Misalnya di ekonomi tidak ada peran perempuannya, maka tidak akan terjadi keseimbangan gitu. Benar. Nah, tapi pertanyaan kan, apakah kesadaran itu sudah terbangun oleh masyarakat? Tidak kan? Mereka tetap, kalau bahasa istilahnya itu mereka merasa bahwa laki-laki lebih punya power dibanding dengan perempuan. Kalau perspektif ataupun apa yang mereka pikirkan itu masih ada di kalangan laki-laki, maka keseimbangan itu memang akan sulit didapatkan. Gitu. Karena tidak mungkin lah kalau tidak ada perempuan kan? Iya, seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian tidak mungkin tidak ada perempuan, akhirnya memberikan ruang perempuan secara terpaksa gitu. Karena kamu orang ruang lah kami kasih, bukan gitu. Tapi memang kita melihat dalam konteks masih tetap persaingan yang sehat. Tapi kita melihat bahwa kita sama-sama sih sebenarnya bisa. Iya. Karena waktu di sekolah saya juga Nur, yang ranking 1 juara umum rata-rata banyak perempuan kan. Iya, makanya jadi pertanyaan juga Kak. Sebenarnya banyak prestasi itu dari SD yang rajin itu banyaknya perempuan gitu kan. Tapi kadang itu perempuan. Tapi kita tidak tahu, ketika ini juga pernah jadi diskusi kami. Ketika mereka terus sekolah, kemudian kuliah, kemudian tiba-tiba hilang gitu. Nah, yang muncul tuh lebih banyak adalah laki-laki sampai ke pemerintahan misalnya. Misalnya yang di kalangan mahasiswa yang berdebat, yang lomba debat, kemudian yang skripsi terbaik atau yang menjadi mahasiswa terbaik itu perempuan. Iya, gitu. Tapi ketika muncul dalam dunia nyatanya, dunia kerja lah. Iya, makanya
Tidak, karena belum ada penelitian ya, atau saya belum membaca jurnal khususnya tentang mengapa bisa seperti itu. Tapi memang tadi yang kita obrolkan tadi, ada faktor misalnya antara domestik dan publik yang bagi sebagian perempuan ketika sudah berubah status mereka ada tanggung jawab lebih sehingga meredamlah apa yang menjadi keinginan mereka. Ya, tapi hari ini ya kalau di Bengkulu contoh saja rektor UNIP kan sudah perempuan, Ibu Retno, ya kan? Mungkin rektor-rektor yang lain, tapi ini kan juga tidak membatasi, hingga proses persaingan saja. Mungkin itu ya. Oke. Ada mau dipesan, mau disampaikan? Tidak banyak sih. Kalau misalnya di konteks bulan April ini ya, ada Kartini, kemudian juga disahkan undang-undang TPKS itu. Kartini itu kan yang saya baca juga referensi yang saya baca memang mendorong adanya ruang pendidikan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Di samping memang tuntutan beliau R.A. Kartini dalam tulisan-tulisannya itu tuntutan misalnya seperti budaya, kemudian juga poligami dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi Kartini kemudian menjadi dikenangkan karena dia masuk dalam sosok yang mendorong pendidikan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Ruang untuk perempuan untuk bisa berdaya sudah besar sebenarnya, tetapi memang ruang itu juga harus didukung oleh lingkungan sekitarnya. Gitu. Tanpa adanya dukungan dari sekitar, apakah itu secara kelembagaan negara ataupun kelembagaan yang lainnya, kemudian juga orang-orang yang menjadi support sistemnya itu juga akan sulit gitu. Mau seberdaya apapun, mau mempunyai sebesar apapun yang dimiliki oleh perempuan, tapi bagaimana lingkungan itu, kemudian juga lembaga-lembaga bisa membantu perempuan untuk bisa maksimal dalam kehidupan mereka. Kemudian jangan lagi menganggap misalnya ada khusus nih untuk perempuan itu seperti tidak ada habisnya nih untuk meminta, padahal bukan itu gitu. Kalau misalnya diselami bukan karena tuntutan perempuan yang banyak, tapi kita itu mencoba untuk menarik akar permasalahan yang memang sudah kompleks dari dasarnya. Makanya sedikit seolah-olah memang tuntutan perempuan itu tidak ada habisnya. Itu yang saya rasakan sih Kak. Jadi kayak perempuan lagi. Tidak pernah habis. Padahal yang coba diangkat itu adalah akar-akar yang selama ini ya coba ditutupi, coba tidak ada itu biasa aja. Padahal ada apa-apanya gitu. Gitu Tapi sih. Tapi kalau ini sebelum ditutup Nur yang seorang perempuan hari ini menjadi perempuan yang hari ini, kira-kira konteks hari ini sudah mendapatkan esensi keperempuanannya belum? Esensi keperempuanan gimana? Maksudnya itu nilai hakikat keperempuan dalam konteks hari ini. Sudah mencoba seolah-olah perempuan sejati lah. Perempuan yang sejatinya perempuan. Nah, sebenarnya kan tadi kan sebenarnya tambah bingung nggak? Gini Noy, akar permasalahan yang kita diskusikan tadi. Kalau perempuan sejatinya tadi kan kata Noy tadi itu tidak lagi bicara soal keterbatasan itu tadi, tidak lagi ruang-ruang untuk berkarya, ruang-ruang untuk mengekspor diri, ya kan? Intinya kemerdekaan perempuan itu direnggut lah gitu kan. Nah kalau Noy hari ini seperti apa? Kalau saya sejauh ini pribadi saya bersyukur punya ruang ataupun support system yang sangat besar baik itu suami, kemudian juga orang tua, kakak, lingkungan kemudian juga itu ya pasti apapun itu akan saya diskusikan dengan suami. Misalnya mendapatkan amanah baru, saya pasti diskusikan dengan suami. Tidak berani untuk gegabah mengambil karena kita lagi membangun perjuangan di keluarga kecil kan. Kemudian juga dalam ranah misalnya pekerjaan misalnya kan, ya saya mencoba untuk bisa melakukan apa yang orang-orang lain bisa lakukan gitu. Kalau misalnya tidak bisa berarti belajar. Tanpa melihat saya perempuan kemudian itu laki-laki pada beberapa konteks lah ya gitu. Misalnya tapi dengan anak-anak yang masih kecil misalnya saya masih membatasi kerja. Bukan karena perempuan dan laki-lakinya, tapi saya pribadi sih tidak bisa meninggalkan anak untuk waktu yang lama misalnya. Jadi menolak pekerjaan-pekerjaan yang jauh misalnya.
Jadi itu kalau misalnya melihat saya perempuan nih, saya tidak bisa, sejauh ini saya belum pernah memikirkan itu. Tapi dalam konteks misalnya tanggung jawab, kemudian rasa yang belum bisa untuk meninggalkan anak-anak itu pasti ada sampai dengan sekarang gitu. Terus ya saya juga bersyukur Tuhan memberikan ruang yang sangat besar ya untuk saya banyak belajar lagi, kemudian bergabung di Universitas Bengkulu dan lain sebagainya. Itu tapi saya belum tahu ini kan tidak bisa merepresentasikan kondisi perempuan seluruhnya. Itu maksud saya. Artinya artinya saya tidak bisa menyimpulkan kan, bicaraan ini. Jadi menggiring nih, menggiring biar ada kesimpulan sendiri. Artinya menggiring opini. Seperti itu. Oke? Sengaja. Ya. Jangan kita terjebak juga loh. Jadi kita tidak mau menggiring opini, maka saya tidak berani menyimpulkan. Artinya ini itu saya katakan tadi bahwa ini perempuan yang mungkin dalam konteks yang lain mungkin punya pandangan yang berbeda, perspektifnya berbeda. Mungkin itu saja pemirsa sahabat Bengkulu Cerdas, hari ini saya tidak menyimpulkan apapun. Terima kasih. Sengaja. Terima kasih kepada penonton. Semoga bulan puasa ini tetap kita menjadi, insya Allah lah, puasa ini menjadi puasa yang seutuhnya takwa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila tiap daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.